pendapat akhir fraksi Partai Nasdem terhadap rancangan peraturan daerah Kota Jayapura tentang penetapan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2024. Yang terhormat Saudara PD Kota Jayapura, yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan seluruh anggota DPD Kota Jayapura, yang terhormat Ketua Pengadilan dan Satpol PP Udin 1301 Kapolresta Kota Jayapura atau yang asli, yang kami hormati Saudara PJ Sekretaris Daerah Kota Jayapura, para asisten Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Bapak Ibu pimpinan OPD pada jajaran pemerintahan daerah Kota Jayapura, para kepala distrik, kepala kelurahan dan kepala kampung Kota Jayapura, pimpinan perbankan BUMN BUMD Kota Jayapura, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jayapura, Ketua Gabungan Organisasi Komunitas Kota Jayapura, Ketua Darmawanita Persatuan Kota Jayapura, rekan-rekan pers baik media cetak maupun elektronik, hadirin dan undangan yang berbahagia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Terimalah salam restorasi Partai Nasdem. Bersatu, berjuang, menang! Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati. Antara satu pendahuluan mengawali penyampaian pandangan fraksi Nasdem, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura, kami mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan kemurahannya sampai dengan hari ini kami masih bernafas, diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengawal seluruh proses pembangunan daerah Kota Jayapura dari waktu ke waktu. Demikian juga pada hari ini kami dapat menghadiri rapat paripurna sidang tahap keempat dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi dewan. Pada hari Selasa tanggal 25 November 2023 yang lalu di hadapan sidang dewan yang terhormat ini, yang terhormat PJ Wali Kota Jayapura telah menyampaikan pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2024. Dan pada tanggal 27 November 2023, yang terhormat PJ Wali Kota Jayapura dalam menjawab pendapat pangkat dewan dan pendapat gabungan komisi-komisi. Selanjutnya, 1 minggu sebelumnya telah kita bahas Aqua dan PAS. Semua pembahasan itu telah kita lalui dengan kasih dan pertolongan Tuhan yang perlu kita syukuri bersama. Sidang dewan dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, pendapat akhir fraksi Nasdem ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Antara poin 1, pendahuluan. Antara poin 2, pokok-pokok pendapat fraksi Nasdem. Antara poin 3, lain-lain pendapat fraksi Nasdem. Antara poin 4, penutup. Antara poin 2, pokok-pokok pendapat akhir fraksi Nasdem. Sidang dewan dan hadirin yang kami hormati. Fraksi Nasdem mengapresiasi penyusunan PAS pemerintah Kota Jayapura sebagai platform satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional yang dijabarkan dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024. Dalam undang-undang ini pada pasal 260 di mana ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan. Pasal 261 ayat 1, 2, 3, dan 4 dan ayat 5 menjelaskan bahwa rencana pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratif, partisipatif, politis, serta atas bawah dan bawah atas. Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas bawah dan bawah atas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah, kabupaten kota, daerah provinsi hingga nasional. Pasal 262 ayat 1 ayat 2 menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 260 ayat 2 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkawasan lingkungan. Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 260 ayat 2 memperhatikan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pasal 263 ayat 4 menjelaskan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan pedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan pasal 265 ayat 3 memerintahkan RKPD menjadi pedoman kepada daerah dalam menyusun KUA dan PPAS. Dari perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 di atas, pemerintah Kota Jayapura telah menetapkan kerangka ekonomi makro Kota Jayapura dalam KUA dan PPAS. Namun penting dan sangat penting, dokumen PDRB harus disusun secara teliti berdasarkan data BPS Kota Jayapura. Karena data BPS tahun 2017 dan 2021 dan data BPS tahun 2018 dan 2022 pada angka-angka di PDRB pada dokumen KUA berbeda. Data BPS tahun-tahun sebelumnya akan selalu dipakai sebagai rujukan untuk menyusun rencana target ekonomi makro tahun 2024, bahkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perhitungan produk domestik nasional bruto secara konseptual menggunakan 3 macam pendekatan untuk menghitung PDRB, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Di mana pendekatan produksi kita ketahui ada 17 unit atau sektor produksi yang dihitung, sedangkan pada pengeluaran dihitung berdasarkan pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga non-profit, dan pengeluaran pemerintah, serta pembentukan modal tetap dan perubahan inventory, serta ekspor neto dikurangi impor. Sedangkan pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam jangka waktu 1 tahun, sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penjusutan dan pajak tidak langsung, neto, pajak tak langsung dikurangi subsidi. Vaksinasi Ramadan kali ini penyusunan KUA dengan bukan data BPS tidak cermat, karena angka-angka yang ditunjukkan BPS berbeda dengan yang ada dalam KUA. Jika demikian, akan sangat berpengaruh pada penentuan indikator dalam rencana target ekonomi makro kita di tahun 2024. Karena itu diharapkan ketelitian, kecermatan sangat diharapkan, karena KUA dan PPAS adalah dokumen penting dan resmi dalam penentuan kebijakan anggaran tahun pembangunan ekonomi berikutnya. Sehingga rencana target ekonomi makro kita tahun 2024 pada 4 item utama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan laju inflasi, perkiraan PDRB atas harga konstan dan harga berlaku dalam 1 tahun, serta perkiraan PDRB per kapita kita diperkirakan naik betul-betul terwujud pada tahun 2024. Untuk masuk tersebut di atas, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura, pemerintah kota tetap berfokus pada 9 item yang diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi kita di Kota Jayapura dapat terwujud. Dengan begitu, asumsi-asumsi yang digunakan dalam RPJM 2020-2024 berkaitan dengan isu global dan nasional yang disesuaikan dengan isu lokal yang telah muncul pada KUA tahun 2024 dapat dikawal hingga sukses. Dalam konstruksi yang dibangun pada bab 3 KUA dan dijabarkan pada PPAS tahun 2024, betul-betul diimplementasikan dengan tujuan mengejar ketertinggalan atau kelambatan pembangunan ekonomi makro kita di Kota Jayapura. Diharapkan pada tahun 2024 dapat ditingkatkan dari tahun-tahun sebelumnya.
Asumsi-asumsi dasar dalam kuat pada akhirnya membantu pemerintah dalam kebijakan pendapatan belanja dan daerah yang telah dirumuskan pada bab 4 kuat maupun yang muncul pada PPS. Betul-betul terbukti. Tetapi pada saat yang sama, kekhawatiran pemerintah tentang kemungkinan peluang terjadinya defisit anggaran pada PPD 2024 dapat diatasi karena fraksi Nasdem memandang bahwa pemerintah pasti mempunyai kemampuan untuk menjawab persoalan-persoalan ini melalui kebijakan pengelolaan anggaran dan dalam pemanfaatannya tepat sasaran dan pada saat yang sama mendorong semua sumber-sumber penerimaan daerah bekerja lebih maksimal untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dan untuk maksud tersebut kita berharap ada banyak investor yang menanamkan modal usaha mereka di Kota Jayapura dari sektor-sektor unggulan yang kita punya atau kita miliki seperti sektor industri dan jasa, sektor pariwisata dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Fraksi Nasdem mengharapkan agar perhelatan demokrasi dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan wali kota dan wali kota definitif tidak menjadi ajang politik semata, tetapi juga sebagai ajang kebangkitan ekonomi. Kita telah menghadapi 3 kondisi yang terjadi, yaitu kondisi pandemi COVID-19, masa transisi DOB dan perhelatan nasional dalam konteks pemilu serentak. Berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang melambat di Kota Jayapura, puncaknya terlihat dan nampak pada platform APBD Kota Jayapura pada tahun anggaran 2024. Namun demikian, fraksi Nasdem memandang di bawah kepemimpinan yang terhormat PJ Wali Kota Jayapura, kita masih punya harapan. Harapan membawa kapal Potong Bayi sebagaimana kata Tuhan kepada Rasul Petrus, mendahilah dan tebarkan alam ke alam. Antara percaya dan tidak dengan iman dan keraguan Petrus dan kawan-kawan, mereka menyebarkan jala dan mengangkat ikan yang sangat banyak. Artinya yakinlah bahwa jika kita bersandar kepada Tuhan, maka mujizat itu masih ada dan masih ada harapan bagi lebih baik dari hari kemarin. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, dapat hakim fraksi Partai Nasdem berdasarkan seluruh kebangsaan dan perkembangan PPD dan rencana kerja PPD tahun anggaran 2024 yang akan kita tetapkan, maka dengan ini fraksi Nasdem menyampaikan pendapat hakim menyatakan menerima dan menyetujui rancangan APBD tahun 2024 menjadi APBD tahun 2024. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, antara manusia lain-lain pendapat fraksi Nasdem. 1. Fraksi Nasdem memberikan apresiasi kepada yang terhormat PJ Wali Kota Jayapura yang telah menerima kunjungan fraksi Nasdem di ruang kerja Wali Kota Jayapura pada 11 Agustus 2023. Kunjungan ini bertujuan untuk membentuk gugus tugas masyarakat adat Potong Bayi atau masyarakat adat Kota Jayapura. Sebagaimana secara konseptual dan konstitusional, gugus tugas ini menjadi kebutuhan utama masyarakat adat, tidak hanya di Kota Jayapura tetapi juga di seluruh Indonesia. Dan juga sebagai tindak lanjut dari pandangan fraksi Nasdem pada tanggal 3 Juli 2023 yang lalu. Kembali fraksi Nasdem menyuarakan dan mengharapkan dalam lembaga ini dibentuk untuk menjawab masalah-masalah masyarakat adat yang dalam penanganannya tidak bisa dilakukan oleh dinas dan lembaga terkait yang nantinya dibantu oleh lembaga ini. Lembaga ini bisa saja dibentuk oleh masyarakat adat, tetapi sesuai amanat konstitusi dan peraturan daerah khusus Provinsi Papua nomor 23 tahun 2008 tentang hak wilayah masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang diatur pada pasal 2 dan pasal 3 ayat 4 dan ayat 5 menjelaskan susunan pengurusan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan wilayah yang akan diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan di keputusan bupati atau wali kota. Dan ayat 5 susunan keanggotaan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan wilayah yang akan diteliti meliputi lintas kabupaten kota ditetapkan dengan keputusan gubernur. Karena itu fraksi Nasdem mengharapkan agar yang terhormat sebagai wali kota Jayapura sekiranya dapat membentuk panitia gugus tugas ini dibentuk dalam draft surat keputusan wali kota dan tidak saat ini. Fraksi Nasdem akan tetap mendorong ke depan dalam kesempatan lain akan terus kami suarakan dan memastikan telah dapat terbentuk. 2. Untuk maksud yang sama, sekali lagi yang terhormat Bapak Wali Kota Jayapura telah mengizinkan fraksi Nasdem melakukan audiensi kepada PPD terkait, maka telah kami lakukan kepada yang terhormat Hasil 1 Kota Jayapura, Kepala Dinas Kesehatan Bangsa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Pertanahan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Sumber Daya Masyarakat, dan kami, kecuali Dinas Kesehatan dan Bapeda yang karena kesibukan mereka tidak dapat kami temui. Audiens yang kami lakukan pada prinsipnya mereka sangat menyambut baik untuk pentingnya pembentukan gugus tugas masyarakat adat di kota ini. 3. Dalam rangka memperjelas status hak wilayah masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah-tanah untuk pemetaan tanah-tanah adat dan tanah-tanah yang telah dilepaskan oleh masyarakat hukum adat kepada pihak ketiga dalam hal ini pemerintah, perorangan dan pengusaha akan bisa ditata ulang demi merawat kemanjukan dan membawa kota Jayapura bebas dari konflik terulia. Mimpi kota Jayapura menuju kota smart city. Inilah salah satu bagian yang penting untuk kita selesaikan. Dan untuk itu fraksi Nasdem mengapresiasi kepada yang terhormat Wali Kota Jayapura dalam membentuk bagian pertanahan di bawah sekretariat daerah untuk menjawab permasalahan. Tetapi gugus tugas ini menjadi penting dalam kerangka mendukung riset yang mendalam terhadap semua soal untuk membedakan melalui pemetaan yang jelas batas-batas wilayah adat dan batas tanah suku atau perorangan di masa depan. 4. Untuk maksud yang sama, fraksi Nasdem mengapresiasi hubungan Komisi A dan Pansus dalam upaya mendorong terbentuknya panitia gugus tugas masyarakat adat Kota Jayapura dan juga mendorong ke dalam Perda Otsus sebagai turunan dari amanat konstitusi Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2021 TP 106 dan Otsus Nomor 23 Tahun 2008. 5. Demikian juga respon sangat baik atau disambut oleh yang kami hormati Sekretaris Jenderal Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Bayan Saudara Edi Wibowo dalam sejarah 9 tahun partisipasi Partai Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura yang terhormat ini. Kami telah dikunjungi oleh Ketua Partai Nasdem Provinsi Papua yang kami hormati Bapak Mahdi Sawatun di ruang Partai Nasdem DPRD Kota Jayapura pada bulan Agustus tahun 2023. Pada kesempatan ini beliau memberikan dukungan penuh pada pembentukan gugus tugas masyarakat adat Kota Jayapura dan didorong fraksi Nasdem. Dan beliau menyatakan bahwa dari amanat Otsus Jilid 1 maupun Jilid 2 adalah pemberdayaan masyarakat adat di seluruh wilayah Papua dalam rangka memperkokoh kedaulatan dan daerah di Provinsi Papua dan secara khusus di Kota Jayapura sebagai barometer atau wajah pembangunan dan kemajuan tanah Papua. Dan selanjutnya fraksi Nasdem mengapresiasi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura beserta seluruh perangkatnya yang selama ini telah kita kawal membangun Kota Jayapura dan memberikan akses kepada semua sesuai aturan-aturan yang berlaku. Dan juga tidak menunjukkan perasaan atau sikap diskriminatif dan rasis, tetapi tetap menghormati semua untuk semua, namun ditempatkan pada aturan-aturan yang benar. DPRD Kota Jayapura adalah DPRD yang saat ini sedang bersaing dengan DPRD di luar Papua. Berbeda dengan DPRD kabupaten kota lain di seluruh tanah Papua. Sebagai contoh, tidak ada satu jabatan di Dewan ini diisi tanpa hak-hak yang melekat pada setiap orang. Dan fraksi dalam mengisi seluruh akademik yang tersedia. Untuk itu sesuai ketentuan peraturan nomor 1 tahun 2015 tentang tata tertib DPRD Kota Jayapura, pasal 62 ayat 8 telah mengatur dengan jelas pada akademik komisi-komisi di mana jabatan komisi yang ditinggalkan oleh seseorang pasca seseorang di PRW dilanjutkan oleh penggantinya tanpa harus melalui mekanisme pemilihan dalam komisi dan tidak perlu juga dipolemikkan dan tidak perlu juga dibawa ke ranah politik. Seyogyanya dibawa ke ranah administrasi karena pasal dan ayat ini yang memerintahkan seperti itu, dan itulah yang terjadi di DPR RI maupun DPRD di manapun di negara kita ini. Namun fraksi Nasdem hampir 6 bulan tidak menempatkan akademik pada ketua komisi tahun lalu. Namun fraksi Nasdem hampir 6 bulan tidak menempatkan pada ketua komisi. Kami telah melayangkan surat fraksi 2 kali kepada pimpinan, namun tidak mendapatkan respon positif dari pimpinan. Kami ingatkan tidak boleh terjadi pemilihan di komisi D dan tidak boleh dibawa ke wilayah politik. Harus ada
harus yang seterusnya dibawa ke wilayah administrasi kedewanan. Izinkan kami setelah pandangan yang kami sampaikan, selanjutnya kami akan tetap meminta hak konstitusional kami diberikan untuk menjelaskan sisa pada waktu ini, dan pada akhirnya secara profesional dan proporsional kami akan suarakan kepada publik terhadap apa yang kami alami di sana. Ini seruan atau tuntunan sangat profesional, menghormati pimpinan Dewan dan menempatkan masalah ini pada posisi yang tepat pula. Kami tidak ingin mencoreng marwah Partai Nasdem sebagai partai yang mengusung gagasan restorasi bagi Indonesia dan juga bagi Papua dan Nusantara. Tentu, Fraksi Nasdem juga mengapresiasi semangat dan kesejahteraan kemajuan dunia pendidikan di Kota Jayapura melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Semangat ini harus dikawal dengan baik dan terus dipertahankan. Pada saat yang sama, kami berharap Dinas Pendidikan mengadopsi pandangan Dr. Salim dalam kerangka dasar pengembangan sumber daya manusia di Kota Jayapura dengan menghadirkan sekolah-sekolah kejuruan dari bangsa untuk melahirkan sumber daya manusia sesuai dengan pasar kerja yang disediakan di Kota Jayapura, serta untuk mengelola sumber ekonomi yang berbangkit. Pada saat yang sama untuk mengelola dan bidang pendidikan, Fraksi Nasdem berharap memperkuat pendidikan PAUD, sekolah dasar, SMP dan sekolah-sekolah kejuruan, sebagaimana dimaksud Dr. Salim, dengan kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni sejak dini, sehingga pada saat usia sekolah ke jenjang pendidikan ini, anak-anak kita dapat apply scholarship yang disediakan oleh lembaga internasional dalam membantu anak-anak kita dengan pendidikan ke depan, tidak membebani PPD Kota Jayapura. Selanjutnya dana PPD 2024 di mana kita menganggarkan lebih dari 21 miliar. Fraksi Nasdem memandang beban ini terlalu berat dipikul oleh pemerintah Kota Jayapura. Kami berharap yang turun Bapak PJ Wali Kota untuk segera mencari jalan keluar untuk sharing agar beban ini bisa menjadi ringan. Ada banyak komunikasi yang kami lakukan sebagai anggota Presiden dan juga sebagai anggota Fraksi Nasdem kepada berbagai pihak untuk melihat hal ini. Dari komunikasi yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa beban biaya tidak harus menjadi beban APBD Kota Jayapura, tidak juga menjadi beban pemerintah Provinsi Papua, tetapi seharusnya menjadi beban pemerintah pusat. Karena itu kami berharap pemerintah Kota Jayapura terus tingkatkan komunikasi kepada pemerintah pusat untuk dapat sekiranya membantu pendanaan di tahun 2024. Hal yang sama kami berharap yang terhormat Bapak PJ Wali Kota berkomunikasi intensif kepada PJ Gubernur wilayah negara agar anak-anak kita yang berada dari wilayah-wilayah ini dapat mengambil tanggung jawab oleh pemerintah setempat, kecuali anak-anak kita ini orang tua mereka telah berada di Port Mumbai sejak lahir dan orang tuanya sudah hidup lebih dari 10 tahun di Kota Jayapura. Memang kita akui tahun depan adalah tahun politik, tetapi pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah setidaknya tidak diabaikan, terutama isu mendasar seperti pelayanan pendidikan. Kedelapan, Fraksi Nasdem mengapresiasi kerja bantuan sosial telah melahirkan perda satu-satunya di tanah Papua. Kami mengapresiasi pimpinan bantuan yang telah mengakomodir melalui dana OSIS pada bidang kebudayaan, mengelola dana OSIS sebesar 8% untuk membangun situs-situs warisan budaya lokal yang terdapat di Kota Jayapura. Pengelolaan situs-situs bersejarah di Kota Jayapura ini penting untuk dilestarikan sebagai objek wisata untuk mendatangkan nilai tambah PAD Kota Jayapura dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adat dan penduduk di Kota Jayapura. Pengaruh global dan arus pembangunan di Kota Jayapura tidak boleh menghilangkan nilai-nilai atau situs-situs warisan budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat Mumbai. Sebaliknya, pengaruh global dan arus pembangunan hendaknya dapat menjaga dan melestarikan nilai-nilai warisan budaya lokal seperti di Yogyakarta dan di Bali atau di tempat lain di dunia. 9. Fraksi Nasdem juga mengharapkan kepada Dinas Pekerjaan untuk dapat memperhatikan rekomendasi Pansus untuk membangun infrastruktur di wilayah basis orang asli Papua di beberapa titik. Contoh, pembangunan jembatan Air Maleo di Kelurahan Jabansari yang selama ini tidak dibangun meskipun telah diajukan setiap tahun oleh Kepala Kelurahan Jabansari melalui Musyawarah Kelurahan. Jembatan yang harus dibangun ini adalah wilayah basis warga.
dan diharapkan melalui rekomendasi pansus dapat dijawab oleh yang terhormat Wali Kota Jayapura melalui Dinas PUPR. Namun seribu saya dalam PPAS tidak muncul. Contoh evaluasi kompleks Perwaina terhadap pembangunan drainase depan kantor Telkom yang setiap musim hujan tergenang air. Sementara daerah ini selain menjadi wilayah pasir suapel, tetapi juga sebagai pusat pengembangan kebudayaan Papua. Daerah ini pada akhirnya menjadi daerah kumuh di tengah arus kemajuan distrik daerah yang berkembang luar biasa dalam 10 tahun terakhir ini. Harap kepala dinas PUPR ini menjadi catatan yang dapat diperhatikan dan dana otsus harus digunakan dengan penuh kehati-hatian karena dana ini diadakan pemerintah karena tuntutan politik. Kalau boleh dibilang dana otsus adalah dana darah. Kalau boleh dibilang dana otsus itu adalah dana darah, dana yang dibaca keluarkan secara strict dan siap dalam dana otsus. Tapi dalam kenyataan memang tidak ada darah. Awasan ini tidak hanya ditujukan kepada dinas PUPR, tetapi kepada yang kami hormati seluruh dinas dan badan pengguna dana otsus. Disarankan bahwa penggunaan dana ini hanya untuk wakil. 10. Fraksi Nasdem juga mendorong dinas pendidikan melalui dana otsus untuk membangun sekolah dasar sejak Bantari. Alasan pertama, pertumbuhan jumlah warga yang bermukim di wilayah ini sudah sangat banyak. Alasan kedua, jarak tempuh SD saat ini dengan wilayah cukup jauh bagi anak usia sekolah dasar. 11. Demikian juga diharapkan ada pembangunan khusus di daerah itu yang menjadi kebutuhan dasar warga melalui dana otsus bidang kesehatan. Ke-12, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap beberapa penyesuaian kebijakan mengenai transfer anggaran ke daerah oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah kebijakan terkait penggunaan DAUS. Mulai tahun 2023, DAUS terbagi menjadi bagian DAUS yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAUS yang ditentukan penggunaannya. DAUS Spesifik ini merupakan salah satu bentuk redesign DAUS yang bertujuan untuk pemerataan keuangan antara daerah, mendorong pola belanja yang lebih baik, serta percepatan layanan publik di daerah yang salah satu jenisnya adalah DAUS pendanaan keuangan guna pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik serta untuk pemberdayaan masyarakat di kelurahan. DAUS Spesifik pendanaan kelurahan merupakan wujud komitmen dari pemerintah pusat untuk mendorong pemerataan layanan publik, tidak hanya di level pemerintah kabupaten kota dan pemerintah desa kami melalui dana desa, namun juga di level kelurahan. Ke depan pengelolaan dan DAUS pendanaan kelurahan dapat dioptimalkan demi pelayanan publik. Yang lebih baik lagi, bahwa kebijakan DAUS pendanaan kelurahan bersifat melengkapi tanpa mengurangi komitmen pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pelaksanaannya juga mengoptimalkan peran aparat pengawas fungsional di daerah karena pendanaan tersebut bagian dari belanja publik, khusus pendanaan kelurahan pada tahun ini. Ini sudah mulai dialokasikan. DAUS pendanaan kelurahan dalam SPD tahun anggaran ini. 13. Sejalan dengan semangat pembangunan Kota Jayapura dengan moto Bercaya Geonomi Mania Nasib. Satu Tuhan membangun kota untuk memuliakan Tuhan. Pemerintahan Kota Jayapura yang paling bawah dan terdepan dan yang menghadapi masalah-masalah warga yang pertama adalah RT dan RW, baik di tingkat kelurahan maupun tanah. Saat ini kembali kami menyuarakan masalah ini setelah sebelumnya pada tanggal 3 Juli 2023 telah kita suarakan sekiranya meningkatkan dana operasional RT sekota Jayapura karena telah banyak disampaikan kepada kami oleh ketua RT dan RW di kota ini. Dengan demikian mereka akan maksimal bekerja membantu lurah dan kepala kampung dalam pelayanan publik di masing-masing wilayah mereka. Angka 4 penutup sidang dewan dan hadirin yang kami hormati dan banggakan. Demikian yang dapat kami sampaikan pendapat akhir fraksi Nasdem atas perhatian sidang dewan yang terhormat. Seluruh hadirin yang hadir yang kami hormati, kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekalian mari kita sama-sama membaca moto pembangunan Kota Jayapura. Bercaya Geonomi Mania Nasib. Satu-satu pembangunan kota untuk Jayapura. Hello.
masyarakat. Pura dan para pemenang 2003 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura, Fraksi Partai Nasdem. Ketua Agustina Eka, Sekretaris Pada Sopela, Pelapor Pada Sopela.